Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vira Anissa Setiawan. Saya dari kelas A, Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, NPM 20170111005. Saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah ini mungkin seringkali terdengar di telinga kita. Lantas, sebenarnya apa sih pengertian filsafat? Jika dibahas secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosopos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Dalam keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk artinya filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep daripada filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan filsafat sebagai proses artinya sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Selanjutnya ada Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian ada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila dalam Pancasila juga merupakan kesatuan organis yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, mempunyai satu kesatuan dari bagian-bagian yang memiliki fungsi sendiri-sendiri dan saling berkaitan. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang dikandung sesuai dengan jumlah silanya, yaitu sila pertama nilai dan jiwa religius atau nilai ketuhanan, sila yang kedua nilai dan jiwa kemanusiaan, sila yang ketiga nilai dan jiwa persatuan, sila yang keempat nilai dan jiwa kerakyatan, dan sila yang kelima nilai dan jiwa yang berkeadilan sosial. Setiap sila memiliki arti dan makna. Yang pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
tidak memaksa warga negara untuk beragama, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini, toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing, serta negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. Yang kedua, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, serta mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang ketiga, arti dan makna sila persatuan Indonesia, nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dan yang terakhir, ada arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing, serta melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Untuk mengetahui fungsi filsafat Pancasila, perlu dikaji ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diikat oleh filsafat. Yang pertama, memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Ternyata, segala aspek berkaitan erat dengan kehidupan dan kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat harus memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua tadi harus dapat dijelaskan oleh filsafat Pancasila. Yang kedua, mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, serta tujuan negara. Dasar negara kita ada 5 dasar, yang satu sila dengan sila lainnya saling berkaitan. Kelimanya merupakan kesatuan utuh dan tidak terbagi dan tidak terpisahkan, saling memberi arah dan dasar kepada sila yang lainnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat negara. Yang ketiga, berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas kalau di negara itu sudah berjalan teratur. Contohnya, di dunia barat yang liberal, kita menemukan pengembangan ilmu yang didasarkan pada tujuan pengembangan liberalisme. Kesimpulan yang dapat saya ambil, keberadaan ilmu filsafat ini dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.